Baik, selamat malam teman-teman. Maaf, baru bisa upload video penjelasannya karena tadi masih ada kesibukan. Baik, di sini ini halaman pertama kita. Saya akan langsung jadikan slideshow begini. Ini unsur elemen identitasnya semua di sini. Selanjutnya cakupan materi kita. Satu ada domain dan ini, dua korespondensi, tiga komposisi dan sifat-sifatnya, komposisi fungsi dan sifat-sifatnya. Langsung masuk ke halaman selanjutnya, relasi fungsi domain, kodomain dan range. Yang pertama, relasi kodomain ini teman-teman baca saja pengertiannya, jelaskan saja. Yang kedua, perhatikan gambar. Di sini ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Fungsi A dipetakan B. Nih, fungsi A dipetakan B. Ya, domain kita yang kita sebut domain atau daerah asal adalah sebelah kiri teman-teman, biasanya terletak di sebelah kiri ya, dimana anggotanya adalah X dan Y. Kalau bisa teman-teman lihat X dan Y. Kodomain kita atau daerah kawan kita adalah yang sebelah kanan, yang B, dimana anggotanya adalah 1, 2, 3. Dan range kita, range itu daerah hasil B-nya, yaitu himpunan B maksud saya, 1 dan 2. Oke, jadi himpunan A ini yang sebelah kiri domain, himpunan B kodomain, range itu terletaknya di himpunan B. Nah, kenapa domain range-nya 1 dan 2 saja? Karena anggota himpunan A yang terpasang ke himpunan B adalah hanya pada 1 dan 2. Maka range-nya atau daerah hasilnya 1 dan 2 terletak pada himpunan B. Oke, kita lihat di sini soal kita biar semakin jelas. Domain, kodomain, range, dan suatu fungsi. Perhatikan contoh berikut ini. R adalah relasi A. Misalkan R adalah relasi himpunan A, di mana anggota himpunannya itu 1, 2, 3, 4, ke himpunan B, di mana anggotanya 1, 3, dan 5. R merupakan relasi X kurang dari Y. Ya, X kurang dari Y. Dengan X adalah anggota himpunan A, Y adalah anggota himpunan B. Maka tentukan domain, kodomain, range, dan relasi R. Oke. Kita lihat himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Kita buatkan diagramnya. A 1, 2, 3, 4 anggota himpunannya. Himpunan B 1, 2, dan 3. Ya. Relasinya, hubungan dari keduanya ini adalah X kurang dari Y. Maka kita tulis tanda panah teman-teman. Tulis tanda panah begini, tuliskan syaratnya di sini X kurang dari Y. Ya. Jadi bisa dibaca relasi A ke B X kurang dari Y. Begitu ya di luarnya ya. Nah, di mana relasinya tadi X kurang dari Y tadi adalah anggota X, anggota himpunan A yang kurang dari anggota himpunan B nilainya. Oke. Yang A-nya domain kita, yang B-nya kodomain kita, dan kita lihat hasilnya, range-nya nanti. A-nya dari A1 ke himpunan B 1, 3, 5. 1 tidak lebih kecil dari 1, maka tidak terpasang ke 1. 1 lebih kecil dari 3, 1 lebih kecil dari 5. Begitu juga 2 lebih kecil dari 3, 2 lebih kecil dari 5, 3 lebih kecil dari 5, 4 lebih kecil dari 5. Maka dia 1 ke 3 dan ke 5, 2 ke 2 ke 3 dan ke 5, 3 ke 5, 4 dan ke 5. Maka domainnya adalah 1, 2, 3, 4 teman-teman. Domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomainnya 1, 3, dan 5. Range-nya 3 dan 5, karena dia tidak terpasang ke 1, maka 1 tidak masuk. 3 dan 5 saja. Oke, halaman selanjutnya. Ini tentang notasi fungsi. Oke, notasi fungsi bisa dituliskan nih. Notasi fungsi bisa dituliskan fx, bisa gx, bisa hx. F-nya adalah fungsi, penamaan fungsi, F adalah penamaan fungsi. Sedangkan X-nya adalah domain. G adalah penamaan fungsi, X-nya domain. H juga begitu. H, kalau ketemu H, X itu adalah hanya nama fungsi, penamaan fungsinya, X-nya domain. Oke. F, X, G, X, dan H, X itu kita sebut juga dengan nilai Y. Ya. Dengar dulu. F, X, G, X, dan H, X itu kita sebut juga dengan nilai Y. Misalkan kita punya domain 1, 2, 3, 4, maka domain tadi kita sebut dengan nilai X. Oke. Domainnya kita sebut dengan nilai X. Fx, Gx, dan Hx-nya tadi itu nilai Y. Misalnya fungsi kita Fx sama dengan 2x. Misalnya fungsi kita Fx sama dengan 2x. Sudah?
kita lihat di sini diagram panah kita. Kita punya domain nilai X dari sebuah fungsi. Domain nilai X adalah 1, 2, 3, dan 4. Sudah? Nah, fungsi yang dia akan dipasangkan ke kodomain. Kodomainnya kita belum tahu. Bagaimana kita akan mendapatkan kodomain? Adalah dengan memasukkan fungsi tadi. Misal domain kita 1, 2, 3, 4 dengan yang kita sebut nilai X tadi, misalnya fx sama dengan 2x adalah fungsi kita. Maka fx, teman-teman lihat, fx sama dengan 2x itu bisa dikatakan fungsi A dipetakan oleh fungsi B. Oke? Fungsi A dipetakan oleh fungsi B, atau bisa dikatakan fx dipetakan Y. Artinya kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x, artinya x-nya dikali 2. Atau berapapun nilai x ini dikalikan dengan 2 ini. Begitu ya. Contoh, misalnya fx sama dengan 2x adalah fungsi kita. Domain kita lihat. Domain kita 1, 2, 3, 4. Maka kita masukkan rumusnya ke dalam fungsi. Kita masukkan domain pertama 1. fx sama dengan 2x. X-nya kita ganti 1. 1 diambil dari domain tadi, masukkan sini. F1 sama dengan Y. Nih. X-nya kita gantikan. Nih. Nilai ini fx sama dengan y kita letakkan di sini. Fx sama dengan y, ya. Fungsi kita fx sama dengan 2x, maka 2x dimasukkan domain tadi 1, 2 kali 1 2. F2-nya, F2 sama dengan y sama dengan 2 dikali x-nya kita ganti 2, 4, begitu juga seterusnya. Maka kita dapat rank-nya, teman-teman. Kita dapat rank-nya 2, 4, 6, 8. Ya. Rank-nya ini kita sebut dengan nilai y. Ya, ini fx juga nilai y yang tadi, ini nilai y di sini. 2, 4, 6, 8 nilai y. Maka kita buatkan diagram panahnya. Jika domainnya kita dapat dari 1, 2, 3, 4. Ya, misalnya domain kita 1, 2, 3, 4. Ketika 1 dimasukkan ke fungsi, dia dapat hasilnya 2. Maka 1 berpasangan dengan 2 di kodomain. 1, 2. Ketika nilai domain dimasukkan pada fungsi, nilai domain 2 dimasukkan pada fungsi fx sama dengan 2x, hasilnya dapatnya 4. Maka 2 dipasangkan dengan 4. Begitu juga 3 dipasangkan dengan 6. 4 dipasangkan dengan 8. Oke? Nah, kita dapat di sini domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Range-nya 2, 4, 6, 8. Ditulis domain df. Ini artinya domain fungsi sama dengan 1, 2, 3, 4. Rank fungsi sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan bisa. Jadi ada 3 menyatakannya. Ya, teman-temannya dinyatakan dalam 3 bentuk. Himpunan pasangan berurutannya dan diagram kartesius nanti. Jadi ini himpunan ini diagram panah, himpunan pasangan berurutannya bagaimana? Jika domainnya nilai x-nya 1, maka nilai kodomainnya 2 atau range-nya 2, maka dia dimasukkan dalam himpunan pasangan berurutannya sama dengan kurung kurawal. Udah, kurung kurawal, buka kurung 1,2. Artinya fungsi 1 menghasilkan domain 2. Domain 1 menghasilkan kodomain 2. Menghasilkan rank 2. 1, 2. Maka dipasangkan 1 dengan 2. 2 dengan 4. Sesuai dengan di sini juga. 3 dengan 4. 3 dengan 6 harusnya. Ini nanti kita ganti. 4 dengan 8. Begitu, teman-teman. Ya, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu. Lanjut video selanjutnya.